Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Hendro Putri dengan NIM 25095111097 dari kelas B. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan resum kegiatan praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner yang meliputi isolasi kuman, pemeriksaan mikroskopis dengan pengecatan gram dan uji katalase, uji biokimia dan gula-gula, serta uji sensitivitas bakteri. Pada kali ini, kasus yang diambil adalah kasus pada ayam petelur, strain Lohmann Brown, berusia 32 minggu dengan populasi 5.000 ekor. Berdasarkan anamnesis, terjadi penurunan nafsu makan selama 5 hari terakhir dengan sisa pakan sekitar 25 hingga 30%. Selain itu, produksi telur juga mengalami penurunan dari 92% menjadi 78% hanya dalam waktu 4 hari. Tingkat morbiditas mencapai 15% dan mortalitas sekitar 2% atau kurang lebih 100 ekor mati dalam 3 hari terakhir. Ayam juga menunjukkan gangguan pernapasan berupa suara ngorok terutama pada malam hari. Kondisi kandang terlihat kurang optimal karena liter tampak basah akibat kebocoran instalasi minum. Berdasarkan pemeriksaan klinis, ayam tampak lesu, bulu terlihat kusut dan mengalami piloereksi. Beberapa ayam juga terlihat berdiri dengan posisi sayap terkulai. Selain itu, ditemukan dyspnea dengan tipe pernapasan abdomen disertai suara raus basah dan ngorok. Daerah sekitar anus tampak kotor akibat feses berwarna putih kehijauan hingga kekuningan. Pial dan jengger terlihat pucat disertai sedikit sianosis serta suhu tubuh ayam meningkat hingga rata-rata 42,8 derajat Celcius. Gejala-gejala tersebut menunjukkan adanya gangguan sistemik yang mengarah pada kemungkinan infeksi bakterial. Sebelum melakukan pemeriksaan mikrobiologi, diperkenalkan beberapa alat laboratorium, diantaranya berupa tabung reaksi, inkubator, pembakar Bunsen, autoklav, oseloop dan oseneedle, cawan Petri, mikroskop, serta hot plate dan magnetic stirrer. Selama praktikum, prinsip aseptik diterapkan untuk mencegah terjadinya kontaminasi, yaitu menggunakan sarung tangan dan masker, mensterilkan ose dengan api Bunsen, bekerja dekat dengan Bunsen secara aseptik, membuka cawan Petri seminimal mungkin, dan inkubasi dilakukan dalam posisi terbalik. Praktikum yang pertama dilakukan adalah isolasi bakteri, dengan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu sampel bakteri, media pertumbuhan bakteri seperti McConkey agar, Nutrien agar, dan XLD agar, pembakar Bunsen, ose, dan inkubator. Dengan langkah pengerjaannya, ose disterilkan menggunakan api Bunsen, lalu sampel diinokulasikan pada media Nutrien agar, McConkey agar, dan XLD agar dengan metode strict plate atau penggoresan. Lalu media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Setelah itu, pertumbuhan koloninya diamati secara makroskopis. Hasil pengamatan menunjukkan pada Nutrien agar terbentuk koloni berwarna putih, berbentuk bundar dengan permukaannya yang licin. Pada McConkey agar terbentuk koloni berwarna merah yang mengarah pada bakteri gram negatif enteric fermenter laktosa. Sedangkan pada XLD agar terbentuk koloni berwarna merah muda, berbentuk bundar, dan bertekstur licin. Setelah diperoleh koloni bakteri, dilakukan pembuatan preparat dengan mencampurkan koloni bakteri pada aqueous di atas kaca objek menggunakan ose steril. Preparat kemudian dikeringkan dan dilanjutkan dengan proses fiksasi di atas api Bunsen. Fiksasi ini bertujuan agar bakteri melekat pada kaca objek sehingga tidak mudah lepas selama proses pengecatan gram dilakukan. Selanjutnya, dilakukan pengecatan gram untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif berdasarkan struktur dinding selnya. Proses pengecatan diawali dengan pemberian kristal violet sebagai pewarna utama yang akan mewarnai seluruh sel bakteri menjadi ungu. Setelah itu, ditambahkan iodin sebagai mordan untuk memperkuat ikatan warna di dalam sel bakteri. Kemudian, preparat diberi alkohol 95% sebagai dekolorisator. Pada bakteri gram negatif, alkohol akan melarutkan lipid pada membran luar dan menyebabkan warna kristal violet mudah luntur karena lapisan peptidoglikannya tipis. Tahap terakhir yaitu pemberian safranin sebagai pewarna pembanding sehingga bakteri gram negatif akan tampak berwarna merah muda. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis, bakteri tampak berwarna merah muda sehingga isolat termasuk bakteri gram negatif. Berikut merupakan hasil pengamatan dari bakteri media Nutrien agar dan media McConkey agar. Kedua bakteri tersebut menunjukkan sifat gram negatif dengan bentuk basil dan susunan dominan monobasil, namun dapat terlihat juga beberapa individu dengan susunan streptobasil. Setelah dilakukan pengecatan gram, pemeriksaan dilanjutkan dengan uji katalase untuk mengetahui kemampuan bakteri menghasilkan enzim katalase. Uji katalase dilakukan dengan meletakkan bakteri pada gelas objek, lalu diteteskan dengan H2O2 3%, ditunggu beberapa saat, dan amati pembentukan gelembung udara di sekitar koloni. Jika terdapat gelembung, maka bakteri tersebut positif pada uji katalase, serta bersifat aerob dan anaerob fakultatif. Untuk hasil pengamatannya sendiri, pada bakteri Nutrien agar, dapat terlihat adanya gelembung yang menandakan bakteri bersifat aerob dan anaerob fakultatif. Namun, pada bakteri McConkey agar, tidak terlihat pembentukan gelembung udara di sekitar koloni. Pada uji biokimia dan gula-gula, prosedur yang pertama dilakukan adalah uji TSIA atau triple sugar iron agar yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasi gula, memproduksi H2S, dan gas. TSIA dilakukan dengan menginokulasikan bakteri dengan menusuk bagian tegak medium, kemudian digoreskan pada bagian miring, diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, lalu diamati perubahan pada warna media, pembentukan gas, dan produksi H2S-nya.
Prosedur yang kedua adalah SIM atau sulfit, indol, dan motility yang digunakan untuk menguji kemampuan bakteri dalam menghasilkan H2S, indol, dan motilitas. Produksi H2S ditunjukkan oleh perubahan media menjadi hitam. Indol terdeteksi setelah penambahan reagen COVAX yang menghasilkan cincin merah pada permukaan, sedangkan motilitas terlihat dari penyebaran pertumbuhan yang keruh di luar jalur tusukan. Prosedur ini dilakukan dengan penginokulasikan bakteri dengan menusuk lurus pada bagian tengah media, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, lalu ditambahkan beberapa tetes reagen COVAX untuk mendeteksi indol. Yang ketiga, ada prosedur MR atau methyl red yang digunakan untuk menguji bakteri yang memfermentasi glukosa melalui jalur asam campuran. Jika bakteri menghasilkan asam, pH media akan turun hingga 4,4 atau lebih rendah. Penambahan indikator methyl red akan membuat media berubah menjadi merah sebagai tanda produksi asam. Prosedur ini dilakukan dengan mencelupkan ose ke dalam medium. Mencelupkan ose berisi bakteri ke dalam medium, diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, lalu saat keesokan harinya diteteskan indikator methyl red dan diamati perubahannya. Setelah uji methyl red, terdapat prosedur Voges-Proskauer yang digunakan untuk mendeteksi adanya asetoin. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil biakan bakteri lalu ditanamkan dengan mencelupkan ose ke dalam medium. Inkubasikan medium pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, tambahkan 15 tetes larutan alpha-naftol dan 5 tetes larutan KOH. Lalu kocok perlahan dan diamkan selama 15-30 menit. Jika asetoin ada dalam medium, akan teroksidasi menjadi diasetil dalam kondisi aerob dengan bantuan KOH. Diasetil kemudian bereaksi dengan komponen guanidina dari pepton dengan penambahan alpha-naftol, menghasilkan warna merah muda hingga merah. Selanjutnya, ada prosedur SCA atau Simmons citrat agar yang digunakan untuk menguji kemampuan bakteri dalam menggunakan citrat sebagai sumber karbon. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil biakan bakteri, ditanam dengan mengusapkan ose pada bagian miring, mulai dari dalam, kemudian permukaan, lalu inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Garam amonium di dalam media akan menghasilkan amonium hidroksida yang bersama natrium karbonat dapat menaikkan pH media di atas 7,6. Perubahan pH ini menyebabkan indikator bromtimol biru berubah dari hijau menjadi biru. Hasil positif ditandai dengan adanya pertumbuhan bakteri disertai perubahan warna menjadi biru, sedangkan hasil negatif tidak menunjukkan perubahan warna. Berikutnya, ada prosedur glukosa. Uji gula-gula menggunakan media berbentuk cair dengan tabung Durham di dalamnya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya fermentasi gula oleh bakteri. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil biakan bakteri, lalu tanam dengan mencelupkan ose ke dalam medium cair, dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Begitu pula dengan prosedur untuk sukrosa. Hasil positif pada kedua uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna dan adanya produksi gas yang dapat diamati pada tabung Durham. Hasil uji TSIA menunjukkan asid selan dan asid bat yang berwarna kuning dengan gas dan H2S tidak ada, yang mengindikasikan bahwa bakteri mampu memfermentasi karbohidrat, terutama glukosa serta laktosa atau sukrosa, tanpa menghasilkan gas atau senyawa sulfida. Pada uji SIM diperoleh hasil indol positif, H2S negatif, dan motilitas negatif. Indol positif menunjukkan adanya enzim triptofanase yang mampu menguraikan triptofan menjadi indol, yang merupakan salah satu karakteristik penting pada E. coli. Tidak terbentuknya H2S menunjukkan bahwa bakteri tidak mereduksi senyawa sulfur, sedangkan motilitas negatif menunjukkan bahwa bakteri tidak memiliki kemampuan pergerakan aktif. Kemudian, hasil uji methyl red menunjukkan positif yang menandakan bakteri menghasilkan asam stabil dalam jumlah tinggi melalui fermentasi glukosa. Uji Voges-Proskauer menunjukkan hasil positif yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor teknis atau kondisi pengujian, mengingat secara teoritis, bakteri E. coli umumnya memberikan hasil negatif pada uji ini. Pada media Simmons citrat agar, hasil negatif ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan warna pada media, yang berarti bakteri tidak mampu memanfaatkan citrat sebagai sumber karbon tunggal. Pada uji gula-gula, bakteri menunjukkan hasil positif pada glukosa tanpa pembentukan gas, sedangkan sukrosa menunjukkan hasil negatif. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri memiliki kemampuan fermentasi yang spesifik terhadap substrat tertentu. Dari hasil yang telah diamati, islet diduga mengarah pada bakteri E. coli. Hal ini didukung oleh hasil gram negatif, kemampuan fermentasi laktosa pada McConkie agar, hasil indol positif, MR positif, serta karakteristik biokimia lain yang sesuai dengan bakteri E. coli. Pada praktikum terakhir, dilakukan uji sensitivitas untuk mengetahui tingkat kepekaan bakteri terhadap antibiotik, yang memerlukan alat dan bahan berupa molar Hinton agar, cotton swab steril, biakan bakteri murni, pinset, pembakar Bunsen, antibiotik sulfametosazol, kanamisin, klindamisin, eritromisin, serta penggaris untuk mengukur diameter zona hambat. Dengan langkah kerjanya, suspensi bakteri diinokulasikan secara merata pada media molar Hinton agar menggunakan cotton swab steril. Kemudian disk antibiotik diletakkan pada permukaan media dengan jarak tertentu. Setelah itu, media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, dan setelah 24 jam, diameter zona hambat diukur dan dibandingkan dengan standar interpretasi antibiotik.
Berdasarkan hasil praktikum uji sensitivitas antibiotik dengan metode Kirby-Bauer, diperoleh adanya perbedaan tingkat kepekaan bakteri terhadap antibiotik yang diuji. Bakteri yang digunakan adalah bakteri E. coli, yaitu bakteri gram-negatif yang memiliki struktur dinding sel kompleks dengan membran luar yang dapat mempengaruhi masuknya antibiotik ke dalam sel. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa E. coli bersifat peka terhadap kanamisin dengan diameter zona hambat sebesar 25 mm. Hal ini disebabkan karena kanamisin termasuk antibiotik golongan aminoglikosida yang bekerja dengan menghambat sintesis protein melalui pengikatan pada ribosom bakteri. Pada E. coli, antibiotik ini masih efektif karena mampu masuk ke dalam sel dan mengganggu proses metabolisme sehingga pertumbuhan bakteri terhambat. Sebaliknya, E. coli menunjukkan sifat resisten terhadap sulfametosazol, clindamycin, dan erythromycin yang ditunjukkan dengan diameter zona hambat yang tidak terlihat, yaitu 7 mm. Resistensi terhadap antibiotik tersebut dapat terjadi karena beberapa mekanisme, seperti adanya enzim yang menginaktivasi antibiotik, perubahan target antibiotik dalam sel, serta keberadaan sistem efflux pump yang dapat mengeluarkan antibiotik dari dalam sel. Selain itu, sebagai bakteri gram-negatif, E. coli memiliki membran luar yang dapat menghambat masuknya antibiotik tertentu, terutama antibiotik seperti erythromycin dan clindamycin yang umumnya lebih efektif terhadap bakteri gram-positif. Pada sulfametosazol, resistensi dapat terjadi karena bakteri mampu memodifikasi jalur metabolisme asam folat atau menghasilkan enzim alternatif sehingga antibiotik tidak dapat bekerja secara optimal. Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum, diperoleh hasil bahwa isolat bakteri diduga mengarah pada E. coli yang termasuk bakteri gram-negatif berbentuk basil dari kelompok Enterobacter. Hal ini didukung oleh kemampuan bakteri untuk tumbuh pada meconic agar, memfermentasi glukosa, menunjukkan hasil indol positif, H2S negatif, sitrat negatif, serta memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap beberapa antibiotik. Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa pemeriksaan bakteriologi memiliki peranan penting dalam membantu identifikasi bakteri penyebab penyakit, serta menentukan terapi antibiotik yang tepat dan rasional. Sekian resum praktikum bakteriologi dan mikologi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.